Halo, simpatisan. Kembali lagi di konten Tani Partich. Bincang-bincang santai sama Mas Rahmat. Ya. Malam ini kita akan lanjut yang kemarin sempat kita obrolin soal analogi bagaimana tanah ya. itu laksana Bahan organik, laksana ibu single parent buat tanah. Nah, itu langsung dikoreksi. Ya, langsung aja Mas. Kira-kira gimana lanjutannya tuh? Oke, kemarin kan Mas Sah sempat bilang peran bahan organik atau tilas mulia buat tanah itu kayak koki. Nah, saya sedikit tidak menyalahkan, cuma sedikit mengoreksi karena terlalu sempit kalau kemudian diibaratkan dengan koki ya. Saya lebih suka diibaratkan dengan ibu single parent terhadap keluarganya, terhadap anak, terhadap ibu single parents yang masuk generasi sandwich. Oke. Dia juga mungkin anak tengah. Ya. Baik. Dia asuh profit dan segala macam ya. Artinya memang bahan organik ini by nature di alam gitu, secara alami, di ekosistem hutan, di ekosistem yang masih terawat, termasuk kayak tanah, kayak contoh tanah tersubur di dunia yang diklaim oleh para ilmuwan ada di Amazon, tanah Terra Preta, itu memang kemudian dia berperan segalanya ya. Baik itu peran yang kemudian sering diagung-agungkan oleh para praktisi pertanian organik sebagai penyedia nutrisi, kaitannya nutrisi ya sebatas nitrogen, fosfor dan seterusnya. Tapi juga kalau saya melihat memang, atau ya sepakat sih sebetulnya bahwa budayawan atau kemudian praktisi pertanian tradisional atau generasi terdahulu, petani-petani sebelum masa revolusi hijau memang mengandalkan dari bahan organik, tidak semata-mata karena fungsi dia sebagai sumber nutrisi. Jadi banyak banget Mas. Oke. Nah, mungkin sekalian nge-refresh juga ya Mas. Pokoknya pada dasarnya setiap residu dari makhluk hidup itu bisa dikategorikan oleh sama dengan tilas mulyo gitu ya, bahan organik. Oke. Terus teman-temannya si bahan organik ini apa nih yang bisa menghidupkan tanah itu? Oke, saya bahas konteksnya secara luas dulu ya Mas. Jadi kan kalau di literatur pertanian pasca revolusi hijau kan lebih kesuburan itu didefinisikan sebagai tanah itu mampu mensuplai nutrisi, mampu mensuplai hara untuk tanaman, kan sebatas itu. Dengan kemudian prakteknya sederhana, ngasih pupuk ya, entah itu pupuk kimia sintetik yang macam-macam atau bahkan kemudian termasuk pupuk organik juga gitu. Karena revolusi hijau juga kemudian tidak menafikan penggunaan pupuk organik itu, tapi kerangka berpikirnya adalah sederhana itu. Artinya tanah sebagai media lalu lintas nutrisi. Tapi sebetulnya kalau tadi saya bilang di kebudayaan agriculture, kebudayaan agri di banyak tempat itu memang peran tanah itu, kalau tadi nutrisi itu kita terjemahkan sebagai kesuburan kimia, maka kemudian dalam paradigma yang lebih luas, bahan organik itu merupakan apa istilahnya, faktor penentu kesuburan kimia, kesuburan biologis, kesuburan fisik, yang kemudian ketiga penamaan kesuburan tadi itu memang secara nama memang dibedakan ya, bukan dipisahkan, dibedakan. Namanya berbeda, ada kesuburan fisik, ada kesuburan kimia, ada kesuburan biologi. Cuma pada prakteknya semuanya itu bersatu. Nah, dan itu paling simpel dan telah dipraktekkan selama sejak manusia mulai mengenal budaya pertanian itu adalah dengan aplikasi bahan organik sebagai penyedia kesuburan fisik, sebagai penyedia kesuburan kimia, sebagai penyedia kesuburan biologi. Nah, nanti dari biologi, dari fisik, dari kimia kita breakdown lagi ya. Mungkin kalau jadi satu mungkin nggak cukup waktunya, nanti mungkin kita hanya satu atau dua dulu ya. Oke. Malah mungkin asiknya langsung di lahan ya. Ya bisa ngelihat langsung gitu, maksudnya Ya. Ya kesuburan fisik kita kan bisa melihat secara fisik begitu ya. Biologi, kimia dan lain-lain mungkin langsung nanti di lahan.
sekarang mungkin lanjut ke mana namanya, eh, suburan biologi dulu mungkin bisa ya, Ya. Mas ya. Oke. Kesuburan biologis sebenarnya kalau definisi sederhananya adalah faktor biologis, faktor makhluk hidup dan bekas makhluk hidup atau bahan organik yang kemudian keberadaannya di tanah mampu mendukung atau mengoptimasi eh, ekosistem yang berada di atasnya. Saya bicara ekosistem ya, karena nanti kemudian ada ekosistem pertanian yang disebut agroekosistem. Nah, artinya peran yang sifatnya biologis, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, peran ini kemudian kalau di breakdown lagi, indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur adalah pertama mungkin kayak keberadaan bahan organik itu sendiri, konsentrasi atau bukan konsentrasi ya, persentase bahan organik dibandingkan dengan material lainnya. Kan material tanah itu kan ada lempung, debu, pasir ya, dan bahan organik. Nah, kemudian kaitan dengan kesuburan biologis adalah persentasi atau komposisi bahan organik terhadap tanah secara keseluruhan, perbandingannya. Nah, kalau di literatur barat ya, kajian-kajian ilmuwan barat itu memang standarnya 5%, tapi sebetulnya standar itu ya nggak mutlak sih. Kalau saya sih lebih pas selama kemudian bahan sebanyak apapun bahan organik di tanah, selama kemudian dia masih dalam kondisi dapat mensupport kesuburan tanah secara menyeluruh tanpa dibatasi persentasenya, mau 10%, 15%, tapi dia tidak merusak, tidak mengganggu keseimbangan kesuburan yang lainnya ya, baik itu kesuburan kimia ataupun fisik, masih oke-oke aja. Jadi nggak ada saya sih lebih suka tidak ada batasnya. Nah, itu yang pertama. Jadi presentasi atau proporsi kandungan bahan organik terhadap keseluruhan material penyusun tanah, itu indikator kesuburan biologi yang pertama. Kemudian indikator yang kedua juga kita bisa pakai keanekaragaman mikrofauna, mikroflora ya. Mikrofauna itu ya cacing, serangga-serangga kecil non hama, nematoda. Nah, mikrofauna ya tumbuh-tumbuhan kecil ya, yang tumbuhan kita lihat kecil yang ada di tanah gitu. Bukan, kalau jamur maksudnya mikroba ya, kita punya mikroorganisme, atau juga bisa golongan lumut dan seterusnya, yang itu kemudian dia juga punya peran. Dia sebagai makhluk biologis, tapi dia juga punya peran untuk menyuburkan tanah, kaitannya dengan mensupport kehidupan yang ada di atas tanah itu. Terus juga kita bisa pakai indikator populasi dan keanekaragaman mikroba. Jadi populasinya penting, keanekaragamannya juga penting. Jadi ketika tanah itu banyak mengandung mikroba, jenisnya maupun populasinya, maka itu juga bisa jadi indikator bahwa tanah itu disebut tanah yang subur secara biologis. Karena memang peran mikroba itu kan kompleks ya. Kita ambil contoh ya, peran sederhana mikroba terkait dengan proses mineralisasi atau pelepasan unsur hara yang ada di bahan organik, yang kemudian ketika sudah dilepas jadi dari bahan organik yang kompleks menjadi lebih sederhana, menjadi ion, baru kemudian tanaman bisa memakannya. Itu sebagai peran mikroba sebagai pengurai atau dekomposer bahan organik. Belum peran mikroba sebagai agensi hayati, kaitannya dengan kemampuan dia mencegah atau mengontrol penyebaran atau infeksi penyakit tanaman yang ada di tanah atau yang ada di ekosistem tanah. Kemudian juga peran dia katakanlah sebagai pengurai atau dekomposer logam-logam berat atau logam-logam beracun yang hasil aktivitas industri manusia. Banyak sekali. Nah, itu jadi indikator berikutnya tadi yang saya sebut populasi dan keanekaragaman, kaitannya memang peran yang teman-teman praktisi menyebutnya makhluk halus ya. Peran makhluk halus itu yang indispensable, nggak bisa digantikan ya. Itu terus indikator lainnya yang mungkin bisa istilahnya ya, mungkin itu sih Mas kalau yang sederhana ya. Banyak sebenarnya, ada BOD, ada COD dan seterusnya, tapi itu rumit, nggak penting-penting banget. Tapi yang standar yang paling bisa kita gunakan yaitu tadi, bahwa kesuburan biologis
itu apapun yang kemudian punya peran mensupport kehidupan yang ada di atas tanah, apapun itu maksudnya ya yang makhluk hidup ataupun sesama makhluk hidup, jelas mulu ya bahasa kita kemarin ya, punya peran mensupport kehidupan yang ada di atas tanah. Kalau di pertanian berarti ekosistem agro atau agroekosistem. Nah itu Mas. Sebelum lanjut ke yang kimia, menarik nih Mas untuk dijelaskan dulu sedikit agroekosistem tuh secara sederhana seperti apa? Ya, agroekosistem ya terjemahan sederhananya ya, ekosistem pertanian. Ya, ekosistem pertanian itu ya ada apa, tanaman budidaya, ada kemudian tanah yang digunakan untuk budidaya, ada airnya, ada kemudian udaranya. Ya, ekosistem itu kan air, udara, tanah, lingkungan. Kemudian agro yang kemudian disebut agroekosistem adalah tanah, air, udara yang sumber daya itu kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian. Oke. Yang biologi mau dilanjut dulu atau? Bisa dilanjut ya. Jadi gini, biologi tadi kan kandungan bahan organik ya. Kandungan bahan organik itu indikator kesuburan biologi. Dan itu sebenarnya nggak berdiri sendiri ya. Maksudnya ketika tanah itu mengandung bahan organik kemudian dalam jumlah yang tinggi atau cukup selama tidak merubah keseimbangan kesuburan yang lainnya ya. Karena kenapa saya bilang selama tidak merubah, karena kalau kemudian terlalu tinggi kadar bahan organiknya seperti tanah gambut, kemudian tanah itu menjadi asam gitu kan, kemudian pilihan untuk budidaya menjadi terbatas. Meskipun kalau dari sudut pandang ekosistem ya, ekosistem secara luas ya kita nanam apa yang bisa ditanam di tanah gambut, tapi kita sekarang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Kondisi kita nggak utopis ya, jadi nggak boleh banyak juga, jangan sampai merubah pH gitu. Nah, kesuburan biologi kaitannya dengan keberadaan bahan organik. Kenapa bahan organik itu mensupport? Karena kemudian dia punya peran yang apa sebenarnya, yang multifungsi, multiguna, dan tidak bisa digantikan oleh sesuatu yang warisan dari dari revolusi hijau ya. Karena revolusi hijau kan warisannya adalah pupuk kimia sintetis, urea dan seterusnya, ataupun bahkan yang pupuk organik gitu, yang bahan-bahannya organik tapi disintesis di pabrik dan seterusnya. Kaitannya dengan kemampuan bahan organik, pertama mungkin kalau yang sebagai penyedia sumber nutrisi it's okay, bisa digantikan pupuk kimia sintetik. Tapi kemudian peran kedua, dia sebagai material yang mengikat nutrisi, mengikat hara, dan melepaskannya secara bertahap sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. Itu juga peran yang sangat strategis yang tidak mungkin digantikan oleh pupuk kimia sintetik. Karena sifat dari bahan organik itu memang biasanya kan dia bersifat, kalau sudah jadi asam ya, bahan organik kan terfermentasi kemudian jadi asam organik gitu. Dia punya sifat bermuatan listrik. Ketika dia bermuatan listrik, maka dia negatif ya, terutama banyak yang muatan listrik bahan organik itu memang banyak yang bermuatan listrik negatif. Muatan listrik negatif ini kemudian kita tahu di pelajaran fisika, ketika negatif bisa mengikat positif ya, ketika positif bisa mengikat negatif. Nah, bahan organik yang bermuatan listrik negatif ini itu kemudian dia punya kemampuan mengikat nutrisi yang berbentuk kation atau ion positif, ion yang bermuatan listrik positif. Contohnya ya, misalnya ya, kalau nutrisi yang bermuatan listrik positif itu kan kalium K+, kemudian magnesium Mg2+, kalsium Ca2+, ada juga NH4+ amonium ya. Nah, itu kan nutrisi-nutrisi esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, yang itu kemudian ketika ada bahan organik di sana, dia simpan itu nutrisi itu. Artinya ketika kita ngasih pupuk, dan tanaman kan kebutuhannya nggak kita kasih pupuk misalnya kita kasih pupuk kemudian langsung dimakan tanaman dalam sekejap itu kan. Dia kan konsumsinya bertahap sesuai dengan fase pertumbuhan, kemampuan akar dan seterusnya. Artinya kalau nggak ada yang nyimpan, nggak ada reservoirnya, nggak ada tempat penyimpanannya, nggak ada kemudian yang mengikat, itu ketika ada hujan, ada penguap, ada panas,
ada kemudian aktivitas manusia yang kemudian berisiko mengikis membawa atau mengurangi kandungan nutrisi dalam tanah, itu kan kemudian jadi penting. Contoh gini ya, ketika ada tanah, di situ ada di dalamnya ada bahan organik. Ketika kita kasih pupuk, sebagian dimakan tanaman, sebagian disimpan di bahan organik yang sudah jadi asam-asam organik. Kalau ada hujan yang deras atau manusia nyiramnya kebanyakan ya, karena sebagaimana banyak praktek petani kita nyiramnya tidak menggunakan teknik yang tepat, itu kan ada resiko kemudian sebagian nutrisi larut terbawa. Artinya kan pergi dari agroekosistem. Entah itu masuk ke dalam tanah, jadi menembus lapisan air lapisan air yang tidak dapat dijangkau akar, atau kemudian lari ke aliran permukaan, kemudian terbawa ke sungai, ke danau dan seterusnya. Nah, peran bahan organik ke situ, dia menyimpan untuk kemudian kapanpun tanaman butuh dia bisa ambil dengan mekanisme pertukaran ion dan seterusnya, panjang. Itu bisa jadi kuliah 2 semester saya jelaskan. Nah, pertukaran penyimpanan itu yang kemudian tidak bisa digantikan oleh yang lain. Belum lagi kalau kita bahas bahan organik yang bentuknya arang, dia juga bisa menyimpan, bahasa ilmiahnya adsorpsi ya. Jadi kalau menyerap itu masuk ke dalam, kalau adsorpsi itu nempel di permukaan. Ya itu bedanya. Jadi kalau asam-asam organik yang bentuknya material padat berupa humus, kemudian arang, itu dia punya kemampuan mengikat tapi di permukaan material itu. Semakin banyak kadar bahan organik, baik yang bentuknya arang ataupun yang sudah jadi humus, maka kemampuan tanah menyimpan nutrisi, mencadangkan nutrisi untuk dipakai, untuk dilepas pada periode-periode berikutnya sesuai dengan pertumbuhan tanaman, itu menjadi baik. Nah, itu kemudian kaitannya dengan agroekosistem adalah meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk oleh tanaman, karena sifatnya yang disimpan, diberikan secara bertahap. Kalau nggak ada itu, tanah itu materialnya cuma lempung, debu dan pasir. Oke, lempung debu bisa mengikat ion-ion nutrisi, tapi kemampuan dia sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan bahan organik. Jadi sama-sama bisa mengikat, tapi kemampuannya jauh berlipat bahan organik. Nah, itu kalau kemudian ada tanah posisinya miskin bahan organik, kita kasih pupuk, setelah kemudian diserap tanaman, sebagian besar sisanya kemudian ketika ada hujan, ketika ada erosi, ketika teknik penyiramannya tidak bagus, maka akan lari. Tidak bisa dimakan tanaman, kemudian mencemari sungai, mencemari danau. Kita bisa lihat di Bengawan Solo yang banyak eceng gondok, itu terjadi karena banyak nutrisi yang terbuang melalui agroekosistem ya. Itu juga mungkin salah satu prakteknya, karena salah satu penyebabnya adalah karena praktek pemanfaatan bahan organik yang jarang dilakukan petani. Itu baru satu aspek itu aja sudah berapa menit tadi ya, belum aspek yang lain, belum kemampuan bahan organik, kemudian dia sebagai menjaga kelembaban tanah, kemampuan bahan organik menjaga kegemburan tanah kaitannya dengan kesuburan fisik, kemampuan bahan organik seterusnya. Itu baru kesuburan biologis yang indikatornya kadar bahan organik. Nah, kadar bahan organik turunannya panjang. Ya. Dan itu juga belum lagi kemampuan bahan organik kemudian dia sebagai sebagai tempat hidupnya mikrobiom ya. Mikrobiom itu berarti bioma makhluk-makhluk mikroskopik ya, sebagai mikroba, berbagai jenis jamur, kemudian cacing dan seterusnya. Panjang, nanti bisa jadi konten-konten berikutnya. Karena di sini juga posisi udah malam banget ya. Tapi supaya nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe. Kita akan terus gali tentang pertanian, mulai dari budidaya sampai mungkin nanti
bagaimana pertanian berpengaruh pada kebudayaan. Jadi jangan lupa like, subscribe, share, terus komen juga. Mungkin tadi ada yang kelewat, terus udah diulang-ulang. Boleh tanya ya, boleh bertanya nanti di komentar boleh, ya. Gitu. Jadi gayangkan channel kita. Kita pamit dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.